seneng-seneng. Saya tanya, jadi kamu seneng-seneng tanggal 1 Syawal itu? Kok seneng? Berarti kamu mangkel loh sama Ramadan. Kurang ajar, gak oleh mangan. Ngaku aja. Yang kamu rayakan pada 1 Syawal itu apa? Karena kamu pagi-pagi boleh ngopi, itu kan? Gitu. Ngaku aja. Jadi imsak itu kapan waktunya? 10 menit sebelum azan subuh. Coba ini jawaban kayak begini ini bagaimana coba? Coba ini pekok banget orang. Lah masa imsak itu waktunya kapan? Dia bilang 10 menit sebelum azan subuh. Coba bagaimana tuh jawabannya? Terus Lailatul Qadar, dikit aja ya. Ada yang kemarin dapat Lailatul Qadar? Menurut Anda Lailatul Qadar itu apa, Mas? Lailatul Qadar mana? Apa Lailatul Qadar itu kira-kira? Ini seneng aku gudang-gudang ini. Lah ya wong kok ngawur ae. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana wa habibina Muhammad. Jadi imsak itu kapan waktunya? 10 menit sebelum azan subuh. Coba ini jawaban kayak begini ini bagaimana coba? Coba ini pekok banget orang. Lah masa imsak itu waktunya kapan? Dia bilang 10 menit sebelum azan subuh. Coba bagaimana tuh jawabannya? Imsak itu dari subuh sampai maghrib. Bagaimana sih? Imsak itu artinya Anda membatasi diri, menahan diri. Tumsiku, Anda mengendalikan. Imsak itu pengendalian. Jadi imsak itu waktunya dari subuh ke maghrib. Ayo kok tadi jawabnya 10 menit sebelum zuhur. Lara-ara ini. Loh, wong kamu itu urusan satu kata belum beres mau ngurusi Ahok itu bagaimana? Ya enggak apa-apa, ini guyon deh. Jauh cinta tanpa guyon itu kan bagaikan roti tanpa sambel, ya apa aja. Gitu ya Mas ya. Maka sebenarnya saya sayang sekali kemarin Ramadan tidak bisa ke KJ karena giliran sama Leto sama Noe. Sebenarnya saya ingin kasih saran Anda untuk melakukan ijtihad dan eksperimentasi di masjid Anda masing-masing di kampung. Jadi imsak itu ketika 10 menit sebelum subuh itu kan memperingatkan sebentar lagi kamu harus menahan diri. Jadi sebenarnya kata-katanya imsak itu mengingatkan bahwa nanti kamu harus imsak. Bukan ini sudah imsak, bukan. Nah begitu Allahu Akbar, imsak dimulai. Kan gitu? Jam 7 imsak, 8 imsak, 9 imsak, siang imsak, sampai jam 4, sampai baru nanti jam 6 kurang dikit, baru imsaknya selesai. Jadi saya itu ingin menyarankan Anda, mulai Ramadan depan, itu sebanyak-banyaknya ucapkan imsak di masjid. Jadi Anda kalau mulai jam 11 mulai agak lapar, Anda ke masjid, imsak. Nah, 3 kali gitu ya. Terus nanti jam 1 udah lapar-laparnya itu. Anda ke masjid lagi supaya memberi semangat kepada orang yang berpuasa. Imsak itu sana-sana. Terus jam 3 itu juga sudah mulai wah buka masih lama gitu. Jadi lemes itu ucapkan lagi serentak. Imsak itu. Ya kira-kira orang sekampung keluar semua dibawain cangkul ndasmu dipakai. Padahal benar nggak yang Anda lakukan? Benar dah, makanya kebenaran di depan atau di tengah orang yang tidak mengerti kebenaran itu akan menjadi keburukan. Kan begitu. Jadi kalau ada yang berani mencoba saya seneng loh itu. Saya seneng ya. Seneng aku. Kalau ada yang berani, Masya Allah, ya Allah. Kalau Anda mati syahid yes. Oke, dah kita selesaikan soal hari raya dan
Dan puasanya masih banyak. Saya banyak nulis tentang puasa akhir-akhir ini juga. Saya juga punya buku yang kemarin sangat diandalkan di toko buku itu, Dan Tuhan Pun Berpuasa. Terus Lailatul Qadar, dikit aja ya. Ada yang kemarin dapat Lailatul Qadar? Menurut Anda Lailatul Qadar itu apa, Mas? Lailatul Qadar apa Lailatul Qadar itu kira-kira? Coba Fahmi. Lailatul Qadar piye Mi? Coba Mi. Kalau di Al-Qur'an Lailatul Qadar itu malam turunnya Al-Qur'an, Ja. Terus kok orang pada nunggu-nunggu Lailatul Qadar? Mungkin karena mereka mendapat informasinya lebih mulia dari 1000 bulan. Nah iya. Terus mereka kan bayangin dapat Lailatul Qadar kan dapat rezeki banyak, dapat uang 5 gebok, dapat lotre, ditelepon suruh jadi menteri, gitu kan? Lailatul Qadar gitu kan? Tidak ada yang namanya Lailatul Qadar diturunkan dari langit. Yang ada Quran diturunkan, dan ketika Quran diturunkan maka malam itu menjadi Lailatul Qadar. Jadi Lailatul Qadar itu tempatnya, wadahnya, momentumnya, bukan barang yang turun dari langit. Yang turun dari langit adalah Al-Quran. Lah kok kamu menunggu Lailatul Qadar, wong Quran udah turun dari dulu kok. Kan itu ya apa karepmu? Kok nunggu-nunggu ini malam ganjil loh, ini Lailatul Qadar. Lah Qurannya udah turun dari dulu kok. Kok kamu tunggu-tunggu? Iki sebenarnya bagaimana pengertiannya ini? Sudah dari dulu Quran turun kok. Kamu belum lahir Quran wis jangkep kok. Kok kamu tunggu-tunggu Lailatul Qadar? Ayo piye pengertiannya? Ayo coba, Mi. Kira-kira gampang kok, kalau di Maiyah gampang jawabnya. Maiyah kok. Begitu Al-Quran entah satu biji ayat, entah satu biji pemaknaan, hikmah atau apapun, kamu pakai dalam hidupmu, berarti dia turun di dalam jiwamu, maka itulah Lailatul Qadar. Kan begitu? Tidak penting siang atau malam. Emang siang dan malam itu bedanya apa? Kalau tidak percaya, tanya sama yang buta. Kalau kamu bedakan siang terang benderang ngarepe wong picek kan, ayo ngomong. Coba, kalau ada orang buta, misalnya di asrama orang buta, terus Anda jadi saudara, bedanya siang dan malam itu kira-kira ya apa atine arek iku? Sik dolekno watu rek, watu. Jadi malam dan tidak malam, terang dan gelap itu kan hanya urusan panca indera. Betul enggak? Begitu panca indera enggak ada, dia sudah tidak gelap, tidak terang. Apakah hidupmu hanya panca indera? Atau lebih tinggi dan lebih dalam dari panca indera? Apakah cinta bisa engkau pandang? Bisa engkau dengarkan? Yang bisa engkau dengarkan adalah ucapan yang seolah-olah mencintaimu. I love you. Kamu dengarkan. Tapi cinta yang sejati bisa kamu dengarkan dengan panca inderamu? Enggak bisa kan? Enggak bisa. Maka Lailatul Qadar juga tidak bisa. Jadi Lailatul Qadar itu milikmu, kapan saja kamu ambil ayat itu kamu berlakukan dalam hidupmu, itulah Lailatul Qadar. Maka kita subjeknya, jangan nunggu-nunggu. Begitu malam ganjil ngene ngarepe omah. Ditekani jin kapok kono. Itu Lailatul Qadar. Sekarang kita cicil lagi, ini seneng aku gudong-gudong ini. Lah ya wong kok ngawur ae. Seneng-seneng. Saya tanya, jadi kamu seneng-seneng tanggal 1 Syawal itu? Kok seneng? Berarti kamu mangkel loh sama Ramadan. Kurang ajar gawe mangan. Yancuk arek-arek ini. Akhirnya Idul Fitri, ya kan gitu kan. Lah kok kamu di WA ngakunya Ramadan, jangan tinggalkan aku. Ndak semua. Ayo. Lah kok kamu bilang hari raya, berarti kamu sedang merayakan sesuatu. Apa yang kamu rayakan? Ngaku aja. Yang kamu rayakan setelah pada 1 Syawal itu apa?
Karena kamu pagi-pagi boleh ngopi itu kan. Gitu. Ngaku aja. Lah iya. Terus mari ngono konser. Sedih hatiku. Karena Ramadan akan berlalu. Nek Ramadan iso ngomong langsung taek. Maka jadi fitri itu ada dua makna epistemologisnya, harfiahnya. Satu, fitri dalam arti keaslian, genuinitas, originalitas, kefitrian, aslimu itu seperti itu. Alhamdulillahirrabbilalamin, maju mendesak ke depan enggak apa-apa. Ya, bismillah. Coba satu kali takbir. Karena Anda Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Alhamdulillah. Hujan baik atau buruk tergantung Anda, tidak tergantung hujannya. Kalau Anda husnudzon, ya Allah, ini tanda bahwa Allah ikut bergembira atas kegembiraan kita, dan Allah memberkahi, mengabulkan apa yang ada di dalam hati Anda, maka insya Allah hujan ini merupakan tanda kabulnya doa-doa Anda. Benar ya? Oke, bismillah. Oke, terusin ya, oke, supaya agak ini saya tak berdiri. Ya, bismillah. Saya mohon maaf, saya tidak bisa melindungi Anda dari hujan. Saya sudah tawar tadi hujannya, tapi aku tidak bisa melindungi mereka wajah hujan. Lo jangan dilindungi, wong aku ini datang untuk mengantarkan rahmat Tuhan, gitu. Aku ya udah terusin, kalau sing terus ngono aku.